Pertandingan seru dari Liga Jerman, Prancis, dan Belanda kembali menghadirkan drama dan banyak gol. Yuk langsung kita bahas hasil lengkapnya. Pertandingan pertama kita masuk ke Liga Jerman. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Eintracht Frankfurt dalam laga yang penuh intensitas di Allianz Arena. Sejak menit awal, Bayern Munchen tampil menekan dengan penguasaan bola tinggi dan pressing agresif yang membuat Eintracht Frankfurt kesulitan mengembangkan permainan. Gol pembuka lahir dari skema sepak pojok yang dieksekusi dengan rapi sebelum Alexander Pavlovic melepaskan tembakan voli keras dari luar kotak penalti. Keunggulan Bayern kemudian bertambah lewat sundulan tajam Harry Kane yang memanfaatkan umpan akurat Michael Olise. Dominasi tuan rumah terus berlanjut hingga babak kedua, saat Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan keras dari luar kotak penalti dan membuat Bayern unggul 3-0. Namun Frankfurt tidak menyerah. Masuknya Jonathan Burkhardt memberi energi baru, hingga akhirnya ia sukses memperkecil ketertinggalan lewat titik penalti. Tekanan semakin terasa ketika Arno Kalimuendo mencetak gol kedua Frankfurt di menit-menit akhir, mengubah skor menjadi 3-2 dan membuat suasana stadion semakin tegang. Meski mendapat tekanan di sisa waktu pertandingan, Bayern tetap mampu menjaga fokus hingga peluit panjang berbunyi. Lanjut ke pertandingan panas lainnya di Liga Jerman. Duel sengit antara Leipzig menghadapi Borussia Dortmund berakhir dramatis dengan skor 2-2. Leipzig langsung tancap gas sejak awal laga. Baru menit ke-7, Romulo sudah mengancam gawang Dortmund. Tekanan itu akhirnya berbuah manis di menit ke-20 saat Christoph Baumgartner sukses menyambar umpan yang diomande dari jarak dekat dan membawa Leipzig unggul 1-0. Belum cukup sampai di situ. Menjelang akhir babak pertama, Baumgartner kembali mencetak gol keduanya lewat assist David Raum di menit ke-39. Skor 2-0 membuat Leipzig terlihat nyaman dan percaya diri saat turun minum. Namun babak kedua jadi milik Dortmund. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-50 setelah Romulo melakukan gol bunuh diri dari situasi sepak pojok. Skor berubah menjadi 2-1 dan momentum mulai berbalik. Saat laga tampak akan dimenangkan Leipzig, drama terjadi di detik-detik akhir. Fabio Silva muncul sebagai pahlawan dengan gol penyeimbang yang memaksa pertandingan berakhir 2-2. Pertandingan selanjutnya kita beralih ke Liga Prancis. Paris Saint-Germain tampil perkasa saat menjamu FC Metz dan sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 di Parc des Princes. PSG langsung menggebrak sejak menit awal. Baru menit ketiga, Desire Doué lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan terobosan Warren Zaïre-Emery. Dengan tenang, ia membawa bola masuk ke kotak penalti dan menaklukkan Jonathan Fischer. Gol cepat ini langsung membakar semangat tuan rumah. Menjelang turun minum, tekanan PSG kembali berbuah hasil. Situasi sepak pojok yang diawali Lee Kang-in menciptakan kemelut di depan gawang. Bola liar yang sempat ditepis akhirnya dimanfaatkan dengan cerdik oleh Bradley Barcola untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Di babak kedua, dominasi PSG tak mengendur. Pada menit ke-77, serangan balik cepat berujung pada gol ketiga. Gonçalo Ramos menerima umpan matang sebelum melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper Metz. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad PSG yang tampil efektif, tajam, dan sulit dihentikan di kandang sendiri. Pertandingan selanjutnya berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan AS Monaco atas RC Lens. Duel antara RC Lens dan AS Monaco ini berjalan sangat dramatis, terutama di babak kedua. Lens langsung unggul cepat di menit ketiga lewat Odsonne Edouard dan mampu menjaga tempo permainan sepanjang babak pertama. Keunggulan mereka bahkan bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-56 setelah Florian Thauvin mencetak gol dari dalam kotak penalti. Saat itu, laga terlihat sepenuhnya dikuasai tuan rumah, namun Monaco menunjukkan mentalitas kuat. Folarin Balogun memperkecil ketertinggalan di menit ke-62, lalu Denis Zakaria menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat sundulan dari situasi bola mati. Momentum benar-benar berbalik ketika Ansu Fati mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti di menit ke-72. Memastikan skor berubah menjadi 2-3. Lens mencoba menekan hingga menit akhir, tetapi Monaco bertahan dengan disiplin sampai peluit panjang dibunyikan. Skor akhir tetap 2-3, comeback yang menunjukkan efektivitas dan ketajaman Monaco di momen krusial. Pertandingan selanjutnya kita beralih ke Liga Belanda. Duel antara FC Ajax melawan NEC Nijmegen yang berakhir imbang dengan skor 1-1 dalam laga yang penuh ketegangan. NEC sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu di menit ke-24 lewat Sami Owisa. Namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan posisi sudah offside. Momen itu menjadi peringatan awal bagi Ajax bahwa laga ini tidak akan mudah. Ajax akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-39 melalui Mika Götze. Serangan cepat yang dibangun dengan rapi berhasil diselesaikan dengan tenang dan membawa tuan rumah unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, NEC tampil lebih berani.
Tekanan mereka membuahkan hasil di menit ke-57 saat Darko Nejasmik mencetak gol penyama kedudukan lewat kemelut dari situasi sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-1 dan tempo pertandingan semakin meningkat. Debut kiper baru Ajax menjadi sorotan dalam laga ini. Ia tampil cukup impresif dengan mencatatkan 7 penyelamatan penting, termasuk 1 tepisan krusial di masa injury time yang menjaga skor tetap imbang. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan. Hasil ini membuat persaingan papan atas semakin ketat, dengan kedua tim terus saling menempel di klasemen Eredivisie. Pertandingan selanjutnya di Eredivisie mempertemukan PSV Eindhoven menghadapi SC Heerenveen, dengan hasil akhir 3-1 untuk kemenangan PSV. Heerenveen sempat membuat kejutan lebih dulu pada menit ke-21 lewat gol Lasse Nordas yang membawa tim tamu unggul 0-1. Gol tersebut membuat pertandingan berjalan lebih terbuka karena PSV langsung meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil tepat di penghujung babak pertama. Ivan Perry mencetak gol penyeimbang di menit ke-45, memanfaatkan momentum penting sebelum turun minum dan mengubah arah permainan. Memasuki babak kedua, PSV tampil jauh lebih dominan. Miron Boadu sukses membalikkan keadaan di menit ke-48 dan membuat skor menjadi 2-1. Setelah unggul, PSV semakin percaya diri dalam menguasai tempo dan menekan pertahanan lawan. Gol penutup datang di menit ke-87 melalui Ricardo Pepi yang memastikan kemenangan 3-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, PSV mampu menjaga keunggulan dan mengamankan 3 poin penting di kandang sendiri. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.